Musim Inter Milan 24 dan 25 akan dikenang sebagai salah satu musim paling tragis dalam sejarah sepak bola modern. Nerazzurri nyaris meraih kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi impian mereka hancur di berbagai kompetisi dengan cara yang paling kejam. Yang membuat kisah Inter sangat menyakitkan adalah besarnya peluang yang mereka lewatkan. Klub yang berbasis di Milan ini memiliki peluang realistis untuk memenangkan 5 trofi utama dalam 1 tahun kalender, sebuah prestasi yang akan mengukuhkan posisi mereka di antara tim-tim terhebat dalam sejarah sepak bola. Namun mereka justru mengakhiri musim dengan tangan hampa, bergabung dengan jajaran tim-tim yang kurang berprestasi seperti Atletico Madrid dan Valencia. Dampak psikologis dari kegagalan berulang seperti itu tidak bisa diremehkan. Ketika sebuah tim secara konsisten mencapai tahap tertinggi, hanya untuk gagal di rintangan terakhir, hal itu menciptakan beban mental yang memengaruhi pemain, staf pelatih dan supporter. Analis telah mendokumentasikan pola serupa dalam sejarah sepak bola, di mana klub-klub mengalami generasi emas, yang pada akhirnya hanya menghasilkan patah hati dan skenario bagaimana jika. Pembantaian Munich. Kekalahan Inter dari PSG di final Liga Champions di Munchen akan menghantui klub selama bertahun-tahun mendatang. Setelah mencapai final untuk kedua kalinya dalam 3 tahun, mereka dihancurkan sepenuhnya oleh taktik berkelas Luis Enrique, kalah 5-0 dalam kekalahan yang hanya bisa digambarkan sebagai penghinaan di panggung terbesar sepak bola. Jalan menuju final sungguh luar biasa. Inter berhasil melewati Manchester City, Arsenal, Monaco, Bayern Munchen dan Barcelona, sekumpulan tim elit Eropa yang menunjukkan kualitas mereka. Kemenangan di semifinal atas Barcelona sangat mengesankan, menunjukkan ketajaman taktik Simone Inzaghi dan kemampuan para pemainnya untuk mengeksekusi di bawah tekanan. Kekalahan ini memiliki implikasi signifikan bagi masa depan Inzaghi. Dengan 2 final Liga Champions yang gagal, pelatih asal Italia ini semakin dekat dengan kemungkinan pindah ke Arab Saudi. Bagi Inter, kekalahan ini menunjukkan bahwa skuad mereka sudah menua dan perlunya rekonstruksi yang komprehensif. Pola kegagalan Eropa. Kekecewaan Inter di Eropa mengingatkan kita pada preseden historis yang kurang menghibur para pendukung yang menderita. Perbandingan dengan tahun 2001 dan 2, Bayer Leverkusen terbukti sangat tepat. Tim brilian Klaus Toppmöller yang terdiri dari Michael Ballack, Zé Roberto dan Lucio mencatat serangkaian kegagalan yang nyaris membuat mereka mendapat julukan kejam Neverkusen. Layaknya Inter, Leverkusen mencapai final Liga Champions namun kalah dari Real Madrid, sementara di saat yang sama menyerahkan trofi domestik kepada rival meskipun berjuang hingga menit-menit terakhir. Persamaan psikologisnya sangat jelas. 2 kekalahan Valencia di final Liga Champions juga memberikan konteks historis atas penderitaan Inter. Hector Cooper memahami emosi yang saat ini menyelimuti Inzaghi, setelah mengalami kehancuran serupa di final Eropa melawan lawan yang sama. Patah hati Super Copa di Arab Saudi. Musim domestik Inter dimulai dengan optimisme sejati dan ekspektasi realistis untuk meraih banyak trofi. Sebagai favorit juara di 3 kompetisi domestik, mereka mengawalinya dengan Super Copa Italiana di Arab Saudi dan mencapai final setelah mengalahkan Atalanta di semifinal. Final derby Milan tampak mudah diatasi, terutama karena AC Milan baru saja berganti pelatih di pertengahan musim. Inter tampak memegang kendali penuh, unggul 2-0, dan tampaknya melaju kencang menuju trofi pertama mereka musim ini. Namun, bencana melanda. Derby Serie A pada bulan Februari memperparah masalah ini, dengan Inter kehilangan 2 poin krusial yang nantinya akan menentukan dalam perebutan gelar juara. Paralel historis dan prospek masa depan. Perbandingan dengan Atletico Madrid terbukti sangat relevan, mengingat kegagalan Diego Simeone yang berulang melawan Real Madrid di final Liga Champions. Pelatih asal Argentina ini lebih memahami beban psikologis dari kesuksesan yang hampir diraih secara konsisten daripada kebanyakan orang. Bagi para veteran Inter seperti Acerbi, Sommer dan Lautaro Martinez, musim ini bagaikan tragedi Shakespeare. Para pemain yang telah memberikan segalanya untuk klub akhirnya pulang dengan tangan hampa, meskipun telah mencapai beberapa final. Namun perspektif tetap penting, tak seorang pun memprediksi Inter akan meraih 2 final Eropa dalam 3 tahun, dan daya saing mereka yang konsisten di berbagai kompetisi menunjukkan kualitas yang mendasarinya. Bahkan Barcelona, terlepas dari keunggulan finansialnya, tak mampu menandingi konsistensi Inter di Eropa.